Jemaat bersama kita kuduskan ibadah ini di dalam pengakuan. Sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, semoga ada padamu. Semoga ada padamu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Kunyanyi haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, mari kita angkat pujian. Kita nyanyi haleluya. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan kita. Bapakku datang.
Mari kita bersama berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh menyapamu, menyembahmu, dan saat ini kami juga menaikkan syukur kami karena Tuhan senantiasa memelihara kami. Teguhkanlah kami dengan firman-Mu. Karena itu, ya Roh Kudus, tolonglah kami, pimpinlah kami ke dalam kebenar-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita terima firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 60 yang demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bermazmur dengan membaca Mazmur 31 ayat 2 sampai 6, dilanjutkan ayat yang ke-16 sampai 17 secara litani. Padamu, Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kuku pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Bacaan kedua, 1 Petrus 2 ayat 2 sampai dengan 10. Demikian sabda Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya
Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan menurut Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan
dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. 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 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi sebagian orang mungkin tidak nyaman dan tidak bisa senyaman orang yang punya teman. Paling tidak bagi orang jomblo merasa bahwa sedikit gelisah karena sendiri. Apalagi di dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang. Dari situ kita bisa melihat gambaran hati para murid. Apalagi saat itu Tuhan Yesus pamit akan meninggalkan mereka. Oh, itu sesuatu yang sangat tidak diharapkan. Saudaraku, Tuhan Yesus sangat mengerti hati murid-murid. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak ingin meninggalkan anak-anaknya. Jika bukan karena menyangkut kepentingan anak-anaknya, ia harus meninggalkan murid-muridnya untuk sementara, guna menata segala sesuatu terkait masa depan mereka. Seperti kata Tuhan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu apa yang kita butuhkan untuk membuat kita tenang, damai, dan tidak lagi gelisah. Seperti bayi yang tak ingin lepas dari pelukan kasih sayang sang ibu. Seperti berada dalam benteng yang kuat, menjamin bahwa si bayi tidak akan mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Apalagi si bayi tahu bahwa dalam diri sang ibu ada jaminan, ada kepastian bahwa dia tidak akan lapar lagi. Begitu juga dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu persis bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada ketenangan, jauh dari rasa gelisah. Kita juga mengerti persis bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada sesuatu yang sangat penting yang kita butuhkan, yaitu kasih, perhatian, pemeliharaan, dan kepastian hidup. Sebab Tuhan Yesus lebih besar, lebih berkuasa dari setiap persoalan yang kita hadapi, termasuk pandemi COVID-19 ini. Yang kita perlukan sekarang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya berulang kali. Percayalah kepadaku, atau setidak-tidaknya percayalah karena apa yang sudah kulakukan. Nah, untuk kembali percaya kepadanya, atau setidaknya supaya iman kita semakin teguh, firman Tuhan mengajari kita untuk melihat kembali apa yang sudah Tuhan Yesus Kristus lakukan di waktu yang sudah kita lewati. Kita dengan mudah kadang melupakan pekerjaan Tuhan Yesus di masa lalu, karena seluruh perhatian kita tertuju pada apa yang sedang kita alami. Masa depan menjadi tidak jelas lagi. Dan inilah yang sering membuat kita menjadi terbeban, tegang, khawatir, dan gelisah. Ini ada sebuah contoh, saudaraku. Suatu ketika seorang suami marah-marah dan kecewa karena hari itu ia makan sayur lodeh kebanyakan garam. Ia marah dan kecewa karena istri memasak masakan yang tidak seperti biasanya. Suami ini lupa bahwa bertahun-tahun sang istri selalu memasak masakan
yang tidak pernah mengecewakan. Hanya karena satu kali pengalaman yang mengecewakan, maka hilanglah seluruh pengalaman yang baik, meski hal itu berjalan bertahun-tahun. Begitu juga sikap kita kepada Tuhan. Kabar tentang COVID-19 yang tidak menentu dengan segala macam dampaknya, sepertinya menghapus pengalaman iman kita hidup bersama dengan Tuhan selama ini. Jadi ingatlah sabda Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepadaku, atau setidak-tidaknya percayalah karena apa yang sudah kulakukan. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Paling tidak percayalah terhadap pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan Tuhan selama ini kepada ibu, bapak, saudara-saudaraku sekalian. Lihatlah ke belakang. Dia sudah melakukan banyak hal. Nah, mari kita hadapi masa-masa yang sulit ini dengan percaya bahwa kita pasti akan diselamatkan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja Tuhan yang berkarya di sepanjang sejarah kehidupan manusia dan yang tersebar di seluruh dunia, marilah kita bersama menyatakan pengakuan iman kita sebagai kesaksian di hadapan Tuhan dan sesama kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kepadamu Bapa, yang senantiasa memelihara kami dan menopang hidup kami, sehingga kami bertahan saat-saat kami menghadapi segala kekhawatiran dan ketakutan kami. Tolonglah kami ya Bapa untuk menguasai diri kami sedemikian rupa dan hanya mengandalkan Engkau. Bahwa sesungguhnya Engkaulah yang lebih besar dari segala persoalan yang kami hadapi. Tolonglah kami agar tidak mudah melupakan Engkau yang selalu menyertai kami. Buatlah kami semakin peka dengan kehadiran-Mu. Kami mendoakan pemerintah kami, Presiden dan para pembantunya, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah beserta jajarannya, aparat kelurahan, RW, RT, dan masyarakat sekitar kami dimanapun. Tolonglah mereka supaya mereka tetap memiliki kekuatan dan semangat untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini. Kami mendoakan seluruh pihak yang terus bekerja mencegah pandemi agar tidak sampai menyebar. Berkatilah jemaat Tuhan dimanapun agar mereka juga turut aktif mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Terutama kami mohon berkat-Mu untuk tetap menyertai tenaga medis dan staf rumah sakit yang bekerja tiada henti untuk menyembuhkan korban pandemi. Lindungilah mereka. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang rentan terdampak, baik kesehatan maupun secara ekonomi.
Kami percayakan hidup dan semangat mereka ke dalam tangan-Mu. Topang dan gandenglah hidup mereka. Jika ada yang sakit, kami mohon Engkau berkenan menumpangkan tangan-Mu, agar kesembuhan datang kepada mereka. Berkatilah jemaat Tuhan yang terus melakukan karya sosial di tengah masyarakat. Berkatilah semangat berbagi, agar kasih Tuhan tetap menyapa hidup banyak orang. Kami juga mendoakan panitia masa raya supaya mereka juga bisa melanjutkan pelayanan kasih kepada sesama. Kami juga berdoa bagi anak-anak dan keluarga kami yang tertahan di luar kota, karena upaya pemerintah melindungi rakyat dan mencegah penyebaran virus yang berbahaya ini. Lindungilah mereka agar tetap selamat. Pelihara mereka supaya mereka tidak berkekurangan dalam segala hal. Kami berdoa untuk tim ibadah online GKJ Purworejo Selatan, agar melalui karya mereka jemaat Tuhan semakin merasakan sapaan-Mu di tengah pandemi COVID-19. Akhirnya kami menyerahkan semua harapan kami kepada-Mu Tuhan. Nyatakanlah kemurahan-Mu, sebab harapan ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, marilah kita mempersembahkan syukur dengan memperhatikan firman Tuhan dari surat Filipi 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jemaat, marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian syukur Surya Bersinar. Kami mohon jemaat bangkit berdiri, mari kita bawa dalam doa persembahan ini. Inilah persembahan kami, terimalah dan layakkanlah sebagai tanda syukur kami. Berkatilah supaya dapat kami pakai untuk melayani kehendak-Mu melalui gereja-Mu di sini. Berkatilah kami yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini agar sesuai kehendak-Mu. Sekarang perkenankanlah kami akan undur dari hadapan-Mu dan akan melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang Tuhan karuniakan kepada kami. Sekarang kami serahkan seluruh kehidupan kami dan peliharalah kami senantiasa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami. Kami yang di surga.
Tetaplah semangat sebab Allah peduli. Bangkitlah berdiri, dan marilah kita terus menatap masa depan kita, sebab Allah selalu ada bersama dengan kita. Sekarang pergilah dan tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang akan tetap memelihara dan menyelamatkanmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.